Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ahlan wa sahlan ya khairal habaib, jamaah majlis taklim Darul Maghfirah. Kita lanjutkan kajian kita tentang suluk, perjalanan seorang salik menuju Allah. Dalam perjalanan menuju Allah, menjadi kekasih Allah, menjadi orang yang muqarrabin. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihan wa jannatun na'im. Dalam perjalanan usul pada Allah, penuh dengan tantangan, cobaan, ujian. Ujian yang terberat datangnya dari diri kita sendiri. Sudah kita kaji kemarin berupa sifat kasal, kaslan, malas, malar, putur, jenuh, bosan dalam beramal. Kemudian lagi ada yang namanya ria, ujub, sum'ah, takabur, dan syirik khafi, dan banyak lagi rintangan yang lain yang sudah kita kaji. Selanjutnya, tangga pertama bagi orang yang ingin menjadi kekasih Allah, ingin menjadi orang yang dekat dengan Allah, adalah dengan mutaba'ah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kabarkan olehmu wahai kekasihku Rasulullah kepada seluruh umat manusia, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian semua benar-benar sungguh-sungguh mencintai Allah, maka tidak ada syaratnya. Fattabi'uni, kabarkan kepada mereka, ikuti aku, ikuti baginda Muhammad Rasulullah, zahiran wa batinan. Yuhibbukumullah, maka
Allah mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan tanda Allah mencintai seseorang tersebut dengan dosa-dosanya diampuni Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kepada siapa? Orang yang mutabaah kepada Nabi zahir dan batin. Nah, mutabaah amal Nabi yang Nabi ajarkan kepada kita, di antaranya tangga pertama, orang ingin menjadi kekasih Allah dengan makam yang namanya at-taubah. Al-faslu awal fit taubah. Inilah pasal pertama bagi kita semua ingin jadi kekasih Allah, tidak boleh tidak melalui pintu at-taubah. Pintu at-taubah inilah kunci kebahagiaan seorang yang muridin menuju Allah. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah sangat sayang, sangat cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan kepada orang-orang yang berusaha semaksimal mungkin membersihkan dirinya, menyucikan dirinya dari dosa zahir batin. Ini kekasih Allah. Nah, dalam hadis Nabi ingatkan kita, at-taibu habibullah. Orang yang suka bertobat itu dialah kekasih Allah. At-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosanya sama dengan tidak berdosa. Apa itu makna taubat? Taubat itu seseorang yang asalnya jauh dari Allah, lalai dari Allah, meninggalkan Allah, lalu dia kembali kepada Allah, bertobat, menyesal akan segala dosanya. Nah, syarat taubat itu, taubatan nasuha, yang pertama, syarat orang ingin taubat yang diterima Allah, berhenti dari perbuatan maksiat yang dilakukan. Stop maksiat apa aja, baik dosa zahir maupun dosa batin, baik yang besar maupun, stop, tidak mengulangi dan stop, ampih, berhenti. Ini syarat pertama. Yang kedua, menyesal di dalam hatinya akan dosa-dosa yang pernah digawinya, dosa yang pernah dilakukannya, maksiat yang pernah digawinya. Sungguh penyesalan, kebayang dosanya. Bila perlu, selalu hadirkan di hadapan kita tumpukan dosa yang begitu banyak. Sekecil apapun dosa yang pernah kita gawi, ingat terus. Penuh penyesalan akan keterlanjuran berbuat dosa, berbuat maksiat. Kemudian yang ketiga, berniat untuk tidak mengulangi lagi akan dosa dan maksiat yang kita lakukan tersebut. Ini kalau dosa kita kepada Allah. Kalau dosa kita ada sangkut paut dengan orang lain, maka syarat yang keempat, kita pernah mengambil hak orang. Kata tanah orang, padahal kita tahunya ampun murah, kita kata bersih aja. Terambil buah orang tersakiti, terambil uang orang terambil abas orang waktu mendulang, umpama
maka syaratnya kita harus minta ridho, minta halal kepada orang yang pernah kita zalimi, yang tanahnya kita berikan, yang pernah uangnya kita ambil kembalikan, yang pernah amalnya kacak-kacak sedikit berikan. Minta ridho, minta halal. Kalau orang sudah tidak ada lagi meninggal dunia, datangi ahli warisnya. Ahli warisnya gak ketemu juga. Kita ada uang, ada punya kelebihan, maka uang kelebihan kita tadi sedekahkan, infakkan ke masjid, ke langgar, kemana sudah kebaikan. Niatkan pahalanya untuk orang yang pernah kita zalimi. Namun ada duitnya, namun tidak ada uang, tidak punya apa segala. Ayo kita kirimin Fatihah, kita doakan orang tersebut sudah meninggal atau bagaimana, kita doakan dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan hari kiamat yang memaafkan kesalahan kita. Atau yang pernah kita sambati, kita fitnah, kita ghibah macam-macam, makanya hati-hati Pak. Kalau dosa kepada Allah sebesar apapun, kita bertobat, kita minta ampun kepada Allah. Allah mengampuni. Tapi kalau dosa kepada manusia, kita bertobat kepada Allah, kita harus minta ridho, minta halal kepada orang yang pernah kita zalimi tersebut. Maka itu kunci pertama kepada orang yang telah terzalimi, apa namanya, kita sambati, datang minta ridho, minta halal, maafkan dulu tidak hilang, tak salah. Atau lantas apa kata, apakah dapat? Nah, berat memang. Daripada kita minta reda, minta halal lawan makhluk, berkat menyembahnya macam-macam, lebih baik tahan mulut daripada menggibah orang, tahan mulut daripada memfitnah orang. Ini diantara syarat-syarat tobat itu diterima oleh Allah. Nah, setelah kita bertobat, kita menyesal, berniat untuk tidak mengulangi lagi, maka tangga pertama, at-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosanya sama tidak berdosa. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah berfirman, kepada keindahan Allah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Ya ibna Adam, law balag dhunubuka 'alana as-sama' summa astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya summa laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Rawahu at-Tirmidzi. Ujar Allah dalam hadis qudsi, hai anak Adam, sungguh jika kamu berdoa dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa yang telah kamu lakukan. Dan aku tak peduli, ya Allah, betapapun besarnya dosa itu. Wahai anak Adam, andaikan dosamu menjulang setinggi langit, kemudian kamu memohon ampun dariku, aku akan mengampunimu. Allahu Akbar. Wahai anak Adam, andaikan kamu datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau memohon ampun tanpa menyekutukan aku dengan apapun, maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Rawahu Tirmidzi. Allahu Akbar. Ini hadis qudsi yang menggambarkan begitu luar biasanya Allah Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Mari kita renungi
satu isyarat dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan kata Allah, jika orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan dosa, perbuatan maksiat atau menjalimi dirinya, lalu mereka ingat kepada Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu, sedang mereka mengetahui mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rabb mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Allahu Akbar. Berbuat dosa, berbuat maksiat, menyesal, minta ampun, dan berniat untuk tidak mengulangi lagi dengan sungguh-sungguh, dan tidak ada lagi yang bisa mengampuni selain Allah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dan lah dosa diampuni diganjar oleh Allah dengan surga. Maka itu Imam Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, beliau mengungkapkan satu kalimat indah. Al-ajabu mimman yahliku wa ma'ahun najatu, qila wa ma hiya, qala al-istighfar. Aneh, orang-orang yang celaka itu aneh, orang yang masuk neraka itu aneh, lucu. Padahal orang itu bersama penyelamatnya. Aneh banget kalau sampai dia celaka, padahal dia bersama penyelamatnya. Para sahabat dan bertanya, apa itu penyelamat? Apa kata beliau? Al-istighfar, beristighfar, tobat, meminta ampun kepada Allah, penyelamat dari dosa-dosa. Kata ibu minat zambi kamada zambalahu, orang yang bertobat dari dosanya sama tidak berdosa. Yang sudah Rasulullah Muhammad wa ala alihi. Dalam ayat yang lain surah An-Nisa Allah berfirman, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, adapun orang-orang yang mengirim kejahatan atau menzalimi dirinya, berbuat dosa, dia orang berbuat dosa menyakiti dirinya sendiri, thumma yastaghfirullah, lalu dia meminta ampun kepada Allah, menyesali dirinya, jadilah ghafurur rahimah, maka dia akan temukan aku Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allahu Akbar. Bahkan satu hadis yang terlihat aneh tapi nyata. Dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangan kekuasaan Allah, laulam tuznibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yuznibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Allahu Akbar. Andaikan kalian tidak melakukan dosa, andaikan kalian tidak melakukan dosa, ya, kada bertobat, kada beristighfar, kada minta ampun karena merasa kada berdosa, maka Allah akan menghilangkan kalian
Dan pasti Allah datangkan suatu kaum yang melakukan dosa, kemudian memohon ampun kepada Allah, dan Allah akan mengampuni mereka. Hadis ini bukan berarti Allah menyuruh orang berbuat dosa, berbuat maksiat, jangan salah paham. Artinya begitu luar biasanya Allah sangat senang, sangat gembira, sangat suka kepada orang-orang yang bergelimang dengan dosa, berbuat maksiat, lalu dia menyadari akan dosanya, menyadari akan dosa, lalu dia meminta ampun, bercucuran air matanya. Allah paling senang, Allah paling gembira, paling suka. Allahu Akbar. Artinya apa? Terhadap orang yang ahli maksiat, terhadap orang yang ahli dosa, ketika dia menyesali dengan sungguh-sungguh akan perbuatannya, ingat akan dosanya, bercucuran air matanya dengan penuh kehinaan, kerendahan dan meminta ampun dengan penuh penyesalan. Ini yang senang, yang sering Allah rengekkanmu, tangisanmu, kehinaanmu di hadirat Allah, rasa dirimu tuh hina, gak ada artinya. Ini yang paling Allah senangi daripada orang yang ahli taat, ahli ibadah, tapi sombong. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin diriwayatkan, ada seorang abid dan ahli ibadah. Kalau dia berjalan, saking karamatnya abid ini dinaungi oleh awan. Maka ketika itu dalam perjalanan ada seorang yang ahli maksiat melihat karamat si abid ini, timbul tersirat di hatinya ingin mendekati hamba Allah yang mulia itu. Mudah-mudahan dengan asbab berdampingan dekat dengan hamba Allah yang mulia itu, aku dosaku diampuni Allah. Allah sayang kepadaku, Allah menerima tobatku, niat ingin dekat. Lalu mendekatlah si ahli maksiat kepada si abid dan ahli ibadah tadi. Ketika mendekat, si abid melihat, oh ini tetangga gue yang ahli maksiat, peminum apapun judi, wah bahaya ini. Kalau dekat-dekat dengan aku, jangan-jangan nanti Allah marah kepadaku. Ini ahli maksiat, aku takut dengan murka Allah, damping dengan dia. Langsung si abid berkata, ahli maksiat, jangan kau temani perjalananku, jangan kau berdekat dengan aku takut dengan azabnya Allah menimpa kepadaku gara-gara dosa maksiatku yang banyak. Pergi kau, pergi. Si ahli maksiat menangis dengan penuh kehinaan, meninggalkan si abid, mengadu kepada Allah, ya Allah, hamba-Mu yang mulia telah mengusir aku dari hadratnya, sedang kedatanganku untuk menemui untuk supaya aku dapat ampunan-Mu. Kemana lagi mengadu, ya Allah, Engkau maha pengampun, Engkau maha penyayang, aku banyak dosa, ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa karena ada panderimu, ya Allah, terima tobatku, ya Allah. Dengan sungguh-sungguh bercucuran air mata, ternyata dalam sekejap, tiba-tiba awan yang menaungi si abid tadi bergeser kepada si ahli maksiat. Si abid kaget, kok biasanya kalau gue jalan ini awan naungin gue karena amat gue banyak, ibadah gue banyak, sombong. Tapi sekarang kok awannya berpindah, kalau dilihat kok pindah kepada orang yang maksiat itu. Kalau dia mengangkat tangan ke langit, ya ada apa ini? Lembaga macam apa ini? Aku yang ahli ibadah, kok sekarang gak ada lagi awan? Ternyata awan dengan maksiat, kenapa ya Rob? Tiba-tiba ada suara tanpa lupa, abid, engkau telah mengusir hamba Allah yang ahli maksiat, yang ingin datang kepadamu, mohon petunjuk bimbinganmu untuk taat kepada Allah, untuk bertobat kepada Allah. Kau usir dengan kesombonganmu,
dia menyesali dirinya, maka dia minta ampun kepada Allah, maka Allah telah memindahkan martabat kewalian, karamat kemuliaan yang Allah berikan kepada kau dicabut Allah dan digantikan kepada si ahli maksiat yang Allah sudah terima taubatnya. Allahu Akbar. Hati-hati. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Ada satu riwayat, seorang penyembah berhala pada zaman Nabi Musa. Dia punya berhala namanya As-Samud. Jadi kalau ada masalah, kalau ada kesulitan, dia meminta, ya Samud, tolong, aku banyak problem, banyak masalah, bantu aku, ya Samud. Tidak ada masalah, manggil. Bertanya, entah kenapa, banyak problem, masalah, panik. Memanggil ya Samud, tak salah terkelirit ngomong, bukan ya Samud, ya Somad. Ketika Allah langsung membukakan pintu rahmatnya kepada itu si penyembah berhala. Hambaku, selamat datang menemui aku, ya Somad. Allahus Somad, itu nama Allah As-Somad, itu nama daripada nama Allah yang aku, ya Somad. Kau tak datang menyebut aku, meminta aku. Ayo, apa hajatmu? Tobatmu ku terima. Kau ampuni dosa-dosamu. Ayo kembali kepadaku, hai hambaku. Bertanya peristiwa ini dikatakan Nabi Musa. Musa nanya kepada, ya, kok aneh? Itu orang penyembah berhala, dia manggil As-Samud Tuhannya, cuma kebetulan terkilir mulutnya, keserewok mulutnya, tersambat ya Somad. Musa, inilah rahmat kasih sayangku kepada hamba-hambaku. Walaupun dia kafir, dia punya berhala, tersalah sambat ngerang aku. Ku terima tobatnya, ku ampuni dosanya, ku buka pintu hijab untuk dirinya. Ya, luar biasa Allah. Satu riwayat, ada seseorang yang datang kepada Sayyidina Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ini adalah zuriat Rasulullah, cicit daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Syekh, tolong ajarkan kepadaku, kata orang tersebut, salah satu asma dari Allah, Ismul A'zam. Ismul A'zam itu nama-nama Allah yang agung. Siapa yang memiliki Ismul A'zam, nama-nama Allah yang agung, maka doanya diijabah Allah, hajatnya Allah kabulkan. Di antaranya Rasulullah kalau ada problem, ada masalah, ada kesulitan, memanggil nama Allah dengan sebutan asma Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Wahai Allah yang maha hidup, yang berdiri sendiri, yang mengatur segalanya dengan sendirinya. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghisu, fala taqilni ila nafsi tarfata 'ain. Seorang dari ahli kitab, seorang ulama dari kerajaan Nabi Sulaiman yang bisa memindahkan istana Ratu Balqis sekejap mata, ternyata Ismul A'zamnya adalah ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram. Setiap orang ada Ismul A'zamnya masing-masing. Maka orang ini datang kepada Ja'far Shadiq, minta petunjuk apakah Ismul A'zam yang agung itu untuk dirinya. Ujar Ja'far Shadiq, kalau begitu baik, tapi sebelumnya engkau turun ke dalam kolam. Ja'far Shadiq, beliau punya kolam yang sejuk dingin, apalagi hari hujan, terjun ke dalam kolam.
terjunlah ke dalam kolam, setelah terjun merasa kedinginan, berpikir, berusahalah dia berenang ke tepian, ke pinggiran kolam untuk naik. Tetapi Imam Ja'far Shadiq telah menyiapkan murid-murid beliau berbaris di tepi kolam. Untuk apa? Ketika akan naik, diperintahkan dorong ke tengah lagi. Anak naik ditimbai ke tengah lagi, dorong. Pasti nyebrang ke sana, mau nggak sana, ada lagi murid Imam Ja'far yang menghalang lagi, ditimbai lagi ke tengah lagi. Ingin menyeberang lagi, ditimbai lagi. Ya. Kemana saja dia ingin menyeberang, ingin naik, ingin bangkit dari kolam, nggak bisa. Kenapa dihalang lagi? Tambah dingin, tambah memikir. Akhirnya dalam pemikiran ini orang, bahaya ini. Ternyata Ja'far Shadiq dan murid-muridnya berusaha ingin membunuh aku. Putuslah dia harapan dari Imam Ja'far Shadiq. Putuslah dia harapan dari orang-orang di sekitar kolam tadi. Ternyata mereka malah ingin mencelakakan. Tidak dalam pikiran yang lain, gantungan hatinya. Lalu timbul hatinya hanya bergantung kepada Allah. Putus asa dari makhluk, berlepas dari segala sesuatu selain Allah di hatinya. Fokuslah hatinya, konsentrasi hatinya, bertujuan penuh hatinya kepada Allah. Lalu dia sebut nama Allah dan asma-asma Allah yang beberapa nama yang dia ketahui disebut. Ya Allah, ya Allah, ya Rahim, ya teriak, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia panggil dengan sungguh-sungguh sambil dia berenang ke tepian. Sampai ke tepian, murid-murid Imam Ja'far Shadiq menyambut tangannya, lalu ditarik ke atas, lalu diperintahkan masuk ke kamar mandi untuk berbilas, mandi ganti pakaian. Selesai ganti pakaian, ini waktu lagi bertanya, tolong Imam Ja'far Shadiq, aku telah mandi ke kolam yang kau perintahkan tadi. Mana Ismul A'zam yang kau sebutkan yang ada padaku yang dahsyat itu? Apa dia Imam Ja'far Shadiq? Itu yang kau baca tadi, itulah Ismul A'zam. Yang mana? Yang kau baca tadi. Ismul, semua asma Allah yang 99, semuanya Ismul A'zam. Semuanya nama-nama yang agung, kata beliau. Tergantung orang yang membacanya, yang mewiridkannya. Ketika dia membaca, menyebut asma Allah dengan hati yang sungguh-sungguh, tidak ada tempat bergantung selain Allah, berhajat kepada Allah, sandarannya hanya Allah dengan penuh kehinaan, tidak selain ujung kuku kepada dirinya. Sebagaimana Nabiullah Yunus alaihissalam yang dalam perut ikan, dalam kegelapan malam, dalam kegelapan lautan yang kadang mungkin bisa keluar, beliau memanggil Allah dalam perut ikan dengan panggilan La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan, tempat bergantung, tempat bersandar, tempat berhajat hanya kepada Engkau ya Allah. Tidak ada yang lain lagi. Pandangan Nabi Yunus kadang lagi hanya hanya Allah. Subhanaka, maksud kau ya Allah, ini kuntu minaz zalimin, punya hamba yang hina, hamba yang zalim, hamba yang banyak dosa ya Allah. Dengan penuh kehinaan, memandang tidak ada yang bisa bangun selain Allah, Nabi Yunus keluar dari perut ikan dan mendapat tunjuk oleh kaumnya. Menjadi Imam Ja'far Shadiq, itulah Ismul A'zam yang dibaca oleh orang yang ketika dia membacanya hatinya sungguh-sungguh bergantung kepada Allah. Apa artinya Ismul A'zam? Ketika dia membaca hatinya lalai dari mengingat Allah, kosong dari Allah, bergantung kepada selain Allah. Apa artinya? Jadi Ismul A'zam itu adalah Wabillahi asba'ul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang indah, maka panggillah, sebutlah nama Allah dengan sungguh-sungguh. Maka ud'uni astajib lakum. Terserah mau yang mana yang cocok untuk sampean.
Mau ya Allah, mau ya Rahman, mau ya Rahim, mau ya Hayyu ya Qayyum, mau ya Qudus, mau ya Fattah, tapi dibaca dengan penuh perasaan, dengan penuh sungguh-sungguh. Begitulah orang-orang yang bertobat dari dosanya, dari kesalahannya, dari maksiatnya. Ketika dia bertobat dengan penuh penyesalan, dengan penuh kehinaan, hamba ini selamanya hina. Sifat hamba adalah hina, sifat Allah adalah mulia. Maka jangan ada muncul di rasa mulia, rasa lebih baik dari siapapun. Maka itu, andaikan tidak ada lagi orang beristighfar minta ampun kepada Allah, Allah akan gantikan orang yang maksiat kalau minta ampun kepada Allah. Artinya apa? Orang maksiat saja minta ampun, disayangi Allah, diterima Allah tobatnya. Lebih-lebih, maaf, orang-orang yang ahli taat, ahli ibadah. Ingat makna ayat Innallaha yuhibbut tawwabin. Ada kalimat tawwabin, ada ta'ibin. Beda. Yang dicintai Allah orang yang tawwabin. Ta'ibin itu orang yang berbuat dosa, yang berbuat kesalahan, yang berbuat maksiat, lalu dia bertobat, lalu dia minta ampun kepada Allah, menyesali dengan sungguh-sungguh, tidak mengulangi lagi, dihapuskan dosanya. Ini ta'ibin. Tapi tawabin lain lagi. Orang yang tawabin lah dia bertobat, dia minta ampun kepada Allah, dia dalam taat ibadah kepada, terus dia istighfar, dia minta ampun kepada Allah, merasa dia yang minta ampun. Dia minta ampun kepada Allah, rasa dia yang berbuat kebaikan. Terus minta ampun, rasa ujung-ujungnya istighfar terus. Bahkan Rasulullah yang dijamin surga, bahkan surga itu buai di bawah telapak kakinya Rasulullah. Pemilik surga Rasulullah. Oh, apa dia? Jangan Rasulullah. Surga itu di bawah telapak kaki umatnya Rasulullah. Apa dalilnya? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Allahu Akbar. Jangankan Rasulullah, surga di bawah telapak kaki ibu. Maknanya mungkin sederhana, bila ketaatanmu, baktimu, patuhmu kepada orang tuamu, surga kau dapatkan. Itu dia. Tapi bagi Rasulullah, surga itu pancaran nurnya Rasulullah, maksum dari dosa. Tapi apa kata beliau? Wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, aku beristighfar, aku bertobat, minta ampun kepada Allah setiap hari. Lebih banyak aksara min 70 marrah, lebih banyak dari 70 kali. Terbanyak 70 kali itu batas minimal. Kalau lebih banyak tuh aksar tuh lebih bisa 70.000. Allah, Masya Rasulullah, lebih banyak. Nabi ahli ibadah, dijamin ahli surga, maksud dari dosa, banyak istighfar. Nah, kita Nabi kada, maksiat banyak, dijamin surga kada dijamin, berapa istighfarnya? Ayo, kenapa kita resah, gelisah, tidak tenang sekarang? Kenapa sekalian buntu, kacau balau, kurang istighfar? Makanya dia mengatakan, ana Nabi Taubah. Aku ini nabinya orang yang bertaubat. Nabi sangat cinta kepada hamba-hamba Allah yang taubat. Ayo, dalam kesempatan majlis yang mulia ini, Rasulullah menjelang akhir hayat memperbanyak membaca Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka
wa atubu ilaik. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu Akbar. Jadi ciri umat Rasulullah senang membaca istighfar. Saya para jamaah yang mulia, ini dulu kajian kita sore ini. Tangga pemula kita bersama-sama adalah taubat dan istighfar. Nanti kita akan sambung lebih memperdalam lagi apa taubat dan apa itu istighfar. Alhamdulillah juga ada Abah Habib yang datang ziarah silaturahim ke majelis kita di dunia lama tak jumpa. Nah, mungkin sekaligus beliau membaca doa karena maghrib juga sebentar lagi 10 menit dari waktu maghrib tiba. Kira ya kita minta doa beliau untuk sekalian sekapur syirik untuk kita semua, pesan dan pesan beliau untuk kita semua, dan kajian kita nanti kita sambung insya Allah pada hari Jumat. Hari ini kejar tayang. Setelah ini kita libur lagi. Setuju Ibu Bapak yang mulia? Halo? Kenapa? Dan pengumuman malam ini kita ada acara menyeratus haul, menyeratus Nisana Kulun Tuan Guru K. Haji Komarudin di Muara Uyak. Jadi untuk seluruh jamaah diminta hadir pada Isya dekat kantor camat. Selanjutnya kami mohon kepada Pak Habib untuk memimpin doa dan sekapur syirik kepada kita semua. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina